Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin wa atimma ni'mataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami melanjutkan surat An-Nisa ayat 153 dan 154. Mudah-mudahan renungan pada pagi ini kita bertambah wawasan kita, ilmu kita, dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka ahlal kitab. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama'. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Faqalu arina Allah jahratan fa'akhadhathumus sa'iqatu bizulmihim. Thumma attakhadhul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Fa'afawna an dzalika wa ataina Musa sultanan mubina. Yang artinya yas'aluka ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab itu meminta kepadamu wahai Muhammad antunazzila alaihim, agar engkau itu menurunkan kitaban minas sama, sebuah kitab dari langit kepada mereka. Menurut Muhammad bin Ka'ab Al-Qarzi, kemudian As-Sudi dan Qatadah, orang-orang Yahudi pernah meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menurunkan sebuah kitab dari langit, sebagaimana Taurat yang diturunkan kepada Musa secara tertulis dari langit. Nah, permintaan ini hanyalah sikap keras kepala maksudnya, dan kekufuran mereka sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, mereka pun pernah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hal yang sama. Ini sesuai dengan surat Al-Isra ayat 90 dan 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Dan mereka itu berkata, lan nu'mina laka, kami tidak akan percaya. Di sini kalau ayat ini pakai lan, Pak. Lan itu fungsinya adalah sekali-kali tidak. Jadi kalau kita memahami
Al-Quran, fungsi huruf, itu pasti kita akan mengetahui, oh ini huruf yang pasti tidak. Kalau di sini, lan nu'mina laka. Saya terjemahkan sesuai dengan hurufnya. Lan nu'minaka, lan nu'mina laka. Kami tidak akan, sekali-kali tidak akan percaya laka kepadamu Muhammad. Hatta tafjura lana minal ardi yang bu'a. Sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Yang bu'a itu memancarkan air. Nah ini kan namanya, terus aku gak percaya, hai Muhammad. Nah sampai iso memancarkan air, harus percaya. Nah orang-orang dulu seperti itu Pak. Dia baru percaya kalau ada pembuktian, kamu itu duwe apa. Ngono lho Pak. Kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad. Lan, sebelum engkau memancarkan mata air untuk kami. Autakuna laka junnatun, atau engkau mempunyai takunalaka, engkau mempunyai jannatun. Apa jannatun itu? Kebun, Pak. Minan nakhili, min nakhilin, dari kurma. Aku percaya nang awakmu Muhammad, sampean isok, sampean duwe menghadirkan, yaitu sebuah kebun kurma, ya, atau wa inabin, kebun anggur. Fatufajjiral anhara khilalalaha tafjiron. Lalu engkau alirkan di celah-celahnya itu sungai yang deras alirannya. Ya, deras alirannya. Berarti permintaannya orang ingin beriman kepada Nabi Muhammad itu loh, macam-macam, Pak. Macam-macam. Ya permintaannya, aku baru iman nang awakmu, nek isok memancarkan air untuk kami, mempunyai sebuah kebun kurma, kebun anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya. Kemudian autus qita as-samaa, atau engkau jatuhkan langit, ya, as-samaa dari langit, kama za'amta alaina kisfan. Engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikatnya. Ya. Kisfan au ta'tiya billahi wa malaikati qabilan. Ini permintaannya wong kajenge iman iku. Ngono macam-macam, Pak. Au yakuna laka baitun min zuhrufin au tarqa fis minasa fis samai walan nu'mina kali liyurika hatta tunazzila alaina kitaban tafru'uhu. Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas. Atau engkau naik ke langit, ya. Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Kul subhana rabbi hal kuntu illa basyaron rasulah. Katakanlah, wahai Muhammad, maha suci Tuhanku, bukanlah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul saja. Ini loh permintaannya orang disuruh beriman kepada Allah, kepada Rasul, ini macam-macam, Pak. Ternyata karakter orang ingin beriman saja, permintaannya macam-macam. Padahal Nabi itu seorang Rasul biasa saja.
Dia tidak bisa lah menghadirkan koyok seperti itu kalau tidak diizinkan oleh Allah. Bisa jadi ya Pak ya. Hari ini dulu orang diajak untuk beriman, berbuat baik, itu karakternya gini, awakmu itu ngejak aku ngaji, sampean kayak apa angangku, ngono Pak. Ternyata karakter ajakan orang-orang ingin supaya berbuat baik dan beriman kepada Allah dan Rasulnya itu, karakter sejak dulu itu seperti itu Pak. Karakternya seperti itu. Awakmu itu duwe apa? Ajak ngajak itu. Lah ngono Pak. Ternyata karakter sejak dulu sampai hari ini seperti itu. Maka orang itu akan bisa mau beriman kalau memang tuntutannya itu dipenuhi. Padahal itu enggak seperti itu. Siapa saja yang mengajak kepada kebaikan, kebenaran, jangan melihat dari kulitnya, jangan lihat dari statusnya. Wah iki wong gak duwe apa sing ngajak-ngajak. Nah, ini karakter ayat ini membicarakan tentang karakter manusia. Permintaannya macam-macam. Nah, ini. Nah, ayat yang berikutnya faqad sa'alu Musa akbar min dzalika faqalu arinallaha jahratan fa akhadathum sa'iqatu bidzulmihim. Faqad maka sungguh sa'alu mereka itu meminta Musa kepada Musa akbar min dzalika yang lebih besar dari itu loh. Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa, Pak, itu minta yang lebih besar. Coba. Maka mereka berkata, faqalu arinallah jahratan fa akhadathum sa'iqatu bidzulmihim. Mereka berkata, coba perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Loh, macam-macam, Pak. Kaumnya Nabi Musa itu disuruh untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya saja. Permintaannya apa? Lebih besar daripada permintaan kepada kaumnya Nabi Muhammad. Kaumnya Nabi Musa, mintanya apa Pak? Saya coba hadirkan, perlihatkan Allah kepada kami secara nyata. Loh, tambah nemen nih Pak. Maka mereka disambar petir Pak. Fa'akhodat humuso'ikoh. Fa'akhodat. Maka disambar mereka aso'ikotu oleh petir. Bidzulmihim dengan apa? Kezoliman mereka. Ini loh, orang yang ingin disuruh beriman, percaya kepada Allah dan Rasulnya saja, permintaannya macam-macam. Kalau kepada Nabi Muhammad sih, permintaannya itu memancarkan air dari bumi untuk kami. Saya coba duwe ya, kebun kurma, kebun anggur. Tapi gampangannya ngeten, Pak. Nek wong mampu, itu dia percaya. Kayak sesuatu percaya. Iman kan harus gak seperti itu. Ya, wahai Muhammad, gitu ya. Jika mereka memintamu agar diturunkan suatu kitab dari langit, maka sungguh mereka telah meminta kepada nabi mereka seperti Musa yang lebih besar daripada itu. Mereka itu meminta agar dapat melihat Allah. Akibatnya apa? Allah menimpakan siksaan kepada mereka. Allah yaitu disambar petir disebabkan kezoliman, kedurhakaan, pembangkangan mereka. Makanya ini kalau orang ingin beriman saja, disuruh beriman, memang kan kembali kepada kesadaran manusia masing-masing. Kita ini cuma mengajak, menyadarkan supaya ingat. Satu contoh, kalau kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Pak. Itu yang diajak oleh Allah siapa? Semua manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia,
U'budu rabbakum. Ini konteksnya itu manusia. Orang beriman, orang yang kafir, orang yang munafik, semua manusia diajak oleh Allah diingatkan. Menungso, awakmu iku u'budu rabbakum. Ibadao, sembao, rabbakum kepada Tuhan kalian. Siapa Tuhan kalian itu? Alladzi khalaqakum. Satu, Pak. Dielingno. Kita disuruh coba sih menungso iku eling tah hakikat penciptaannya dia. Siapa itu Tuhanmu? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Gak eling. Biyen niku awakmu iku diciptakan toko sopo kan? Dari mana kan gitu. Ini salah satunya manusia itu tetap diingatkan terus. Kita berdakwah, tugas kita adalah menyampaikan, mengingatkan kepada manusia agar supaya ingat kepada Allah, hakikat penciptaannya dia gimana gitu. Nah, itu salah satunya. Firman Allah yang berikut itu mengisyaratkan di dalam surat Al-Baqarah 55 56 itu juga mengingatkan, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa aqadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ini ayat ini membicarakan tentang kaumnya Nabi Musa yang permintaannya lebih besar. Diingatkan ketika kamu berkata, wahai Muhammad, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Loh, ini permintaannya. Maka halilintar, Pak, menyambar. Kalau di sini fa akhadhatkumus sa'iqa wa antum tanzurun. Halilintar itu menyambar, ya, menyambar sedangkan kamu menyaksikannya. Karena permintaannya, coba Allah itu perlihatkan Muhammad, Allah ya apa? Langsung disambar. Makanya kalau hari ini, kalau ada yang diajak untuk menyembah kepada Allah, kemudian ada ungkapan, Pak, hari ini misalkan, ada ungkapan, Tuhanmu perlihatkan nang aku, pasti ayat ini benar, Pak. Kalau ada orang yang nggak percaya kemudian dia langsung ungkapan seperti itu, pasti Allah akan siksa. Ya, mudah-mudahan tidak disiksa, langsung disambar seperti ini. Ya. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Berarti membangkitkan kamu setelah mati. Berarti kita ini hidup di dunia, kemudian nanti ada alam kubur. Kita ini dalam perjalanan, Pak, di alam dunia. Nanti kalau kita ada alam kubur, mati. Setelah mati nanti ada kebangkitan. Nah, saya lanjut ayat berikutnya. Tsummattakhadul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu fa'afawna 'an dzalik. Summa kemudian ittakhadul ijla. Mereka itu menyembah apa? Al-ijla, anak sapi. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Setelah mereka melihat bukti yang nyata. Terus jelas-jelas nyata loh, Pak. Kok masih menyembah anak sapi? Fa'afauna an dzalik. Namun demikian kami maafkan mereka. Luar biasa, Pak. Allah itu Maha Pemaaf. Bani Israel pada zaman Musa itu sebenarnya melihat banyak ayat yang jelas dan hujah yang nyata. Di antaranya mereka saksikan di Mesir pernah, Pak, terbelahnya lautan. Zamannya Nabi Musa. Keselamatan mereka serta tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya itu bukti nyata. Ya. Tidak ada yang dapat menyeberangi lautan itu kecuali hanya segelintir orang saja. Itu salah satu bukti. Hari ini
Fir'aun itu di mumi ya, masih ada. Ini sebagai bukti. Tapi kenapa hari ini kok banyak orang yang tidak beriman kepada Allah? Buktinya ada. Tidak lama kemudian mereka menjumpai suatu kaum yang sedang menyembah berhala. Mereka justru meminta kepada Musa untuk membuat berhala yang sama. Loh, ya apa sih? Ini loh, sifatnya manusia seperti itu. Ngeyel. Padahal buktinya nyata itu. Bani Israel berkata, qalu ya Musa. Mereka Bani Israel berkata, wahai Musa, ij'al lana, buatlah untuk kami lana ilahan, yaitu sebuah Tuhan berhala. Kama lahum alihatun, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala. Ya apa? Itu serunya nyata gitu loh. Ya, tapi masih gitu. Musa meninggalkan mereka bersama saudaranya. Siapa namanya, Pak? Harun. Berangkatlah Musa menuju Gunung Sinai untuk bermunajat kepada Allah. Ternyata kaumnya malah menyembah siapa, Pak? Lembu, sapi yang menjadikan sebagai Tuhan. Nah, kisah peribadatan kepada lembu itu disebutkan dengan panjang lebar di beberapa ayat surah Al-A'raf dan beberapa surat Toha. Berarti Al-Quran hari ini bukti. Apakah hari ini banyak orang yang menyembah selain Allah? Seperti ini? Ada. Kita ini cuma berdakwah, Pak, untuk mengingatkan manusia supaya menyembah hanya kepada Allah. Saat Musa kembali kepada mereka, Allah membuat syarat pertaubatan mereka. Nah, yaitu dengan apa, Pak? Orang-orang yang tidak menyembah lembu harus membunuh orang yang menyembah lembu. Syaratnya ngono, Pak. Dulu, Pak. Jangan dibuat seperti sekarang, ya. Dulu syaratnya itu, ya Allah membuat syarat pertaubatan, yaitu apa? Orang yang tidak menyembah lembu harus membunuh orang menyembah lembu. Akhirnya mereka saling membunuh. Padha koncone dhewe, Pak, saling membunuh. Seperti diisyaratkan dalam beberapa ayat surah Al-Baqarah. Maka farafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Allah mengangkat gunung Sinai ketika mereka menolak untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum Taurat. Dan engkau menerima janji. Dengan kejadian itu akhirnya mereka mau menerima perjanjian. Nah, Allah itu menceritakan tentang kejadian wa id natakna al-jabala fauqahum ka'annahu zullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudzu ma atainakum biquwwatin wadhkuruhu ma fihi. Ingatlah ketika kami mengangkat gunung di atas mereka. Itu ka'annahu zullatun, seakan-akan gunung itu naungan awan. Wa dhannu, dan mereka yakin. Dhannu itu kan mengira. Annahu waqi'un bihim. Dia yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami berfirman kepada mereka, peganglah khudzu ma atainakum. Peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu. Ya. Bikuwatin, dengan kuat. Wadhkuru ma fihi. Ingatlah selalu amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya. Gampangannya ngene, Mbak. Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, maka kita selamat. Nah, pada waktu itu ya seperti itu. Zamannya Nabi Musa. Peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepada, yaitu perjanjian. Wa qulna lahum udkhulul baba sujada, dan kami perintah kepada mereka, masuklah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Allah Subhanahu wa taala meminta agar mereka itu memasuki pintu negeri sambil bersujud.
bersyukur kepada Allah seraya berdoa, ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa kami ya Allah, karena telah meninggalkan kewajiban jihad. Tetapi mereka menyelisih ucapan mereka. Wis angel pisan ya. Menyelisihi dan perbuatan yang diperintahkan. Seharusnya mereka itu masuk pintu negeri sambil bersujud. Tetapi mereka merangkak dengan pantat. Coba. Seharusnya mereka itu mengatakan, khittatun, hapuskanlah dosa-dosa kami. Namun mereka malah mengatakan apa? Khintotun, berilah kami gandum. Beda, Pak. Disuruh sujud, ya malah berbeda. Aku njuk gandum, bukan minta diampuni dosanya, malah minta gandum. Ini salah persepsi. Wa qulna lahum la ta'du fis sabti, dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu. Kami perintahkan mereka agar menjaga kehormatan hari Sabtu dan tidak melanggarnya, juga agar menahan diri dari apa yang diharamkan pada hari itu, tetapi mereka apa? Tidak menggubris. Apa menggubris, Pak? Nggak ngereken perintah dan malah melanggarnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut kisah mereka itu mengubah rupa mereka menjadi apa? Menjadi kera yang hina di dalam kitab Ashabus Sabt di dalam surat Al-A'raf. Ini ya, hasilnya orang yang tidak taat kepada perintah Allah, yaitu melanggar hari Sabtu yang sudah ada perjanjiannya. Maka dirubah menjadi kepalanya kepala kera. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. Kami mengambil perjanjian kuat dan kokoh yang dari orang-orang Yahudi. Tetapi mereka tidak menjaganya dan bahkan melanggar perjanjian itu. Karena telah melanggar perjanjian, maka mereka layak mendapat laknat, kemurkaan, dan hukumannya. Nah inilah kisah, bukan sekedar cerita Pak ini. Bukan sekedar kisah, tetapi kisah ini adalah sebagai pelajaran. Agar supaya apa? Kita ini memperbarui keimanan, ketakwaan kita hanya kepada Allah. Nah, mudah-mudahan ini memotivasi bagi kita semuanya agar supaya kita menjaga keimanan kita dan kita mengajak kepada orang untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi